disampaikan juga di masyarakat bahwa ini akan kembali ada di fungsi ABRI. Tidak begitu. Enggak. Kita pastikan tidak. Kalau Anda kangen sama mertua, datangilah kuburannya atau datangi rumahnya. Bukan nyusahin satu negara. Ya jangan dong. Zaman gelap aksi represif dan semena-mena militer kayak gitu udah berhasil kita lewatin dulu. Jangan sampai kejadian lagi sekarang. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelligence mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Revisi TNI Pak, revisi TNI Pak, revisi TNI Pak, lah kok langsung pergi? Dijawab bentar bisa kali ya? Kok jadi keinget yang dulu sih? Mirip banget. Kenapa ya teman-teman semua? Baru kali ini loh Pak Prabowo ditanya sama wartawan langsung pergi gitu aja. Padahal kan bisa aja ini jawab, gampang banget. Sementara para DPR-nya juga ada yang mengatakan bahwasanya ya jangan giring opini lah kalau ini nanti akan kembali ada di fungsi ABRI dan lain sebagainya. Yang dimana sebenarnya perilaku dari mereka ini membuat kita berasumsi seperti itu gitu loh. Lah inilah bentuk kekhawatiran rakyat gitu yang seharusnya dijawab sama pemimpin tertinggi yaitu presiden agar jelas. Bapak kok malah langsung pergi, gimana sih Pak? Nah tuh Pak SBY juga sudah kasih pesan tuh ya. Ya tentunya untuk pemerintahan Pak Prabowo lah ya. Sesuatu yang sebelumnya sudah dibenahi jangan lagi lah sampai mengulangi kesalahan kedua gitu, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman semua, kita akan membahasnya. Ini banyak benar komentar dari netizen melalui videonya. Karena ini masih panjang banget guys. Langsung saja kita lihat ke videonya. Salam logika. Memang saya tidak pernah memilih beliau sekalipun. Tetapi ketika pada akhirnya beliau terpilih, mau tidak mau saya ikut mendoakan supaya beliau berubah menjadi orang yang baik. Bahkan saya sempat husnudzon, mungkin karena usianya beliau sudah tua, beliau akan bertobat dan menebus segala kesalahan dan dosa-dosanya di masa lalu dengan cara mengabdi. Ternyata tidak. Dia tidak berubah menjadi orang baik. Zaman kegelapan dia bawa kembali secara terang-terangan. Teruntuk beliau yang di sana, kalau Anda kangen sama mertua, datangilah kuburannya atau datangi rumahnya. Bukan nyusahin satu negara. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelligence mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom, begitu. Ini pandangan saya. Emang bener dui fungsi TNI bakal balik gara-gara revisi UU TNI. Dari kemarin, banyak pihak yang mulai mengkritik revisi ini. Ditambah pula, di Jumat 14 Maret minggu lalu, Komisi 1 DPR ngegelar rapat panitia kerja di Hotel Bintang 5 buat ngebahas RUU TNI ini. Ya terus, emangnya kenapa? Penasaran sama jawabannya? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang apa sih isi revisi UU TNI dan kenapa barang ini diprotes. Tujuannya dulu deh, RUU TNI ini diharapkan bisa bikin TNI jadi lebih efektif dan adaptif. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang ini dilakukan demi mendefinisikan ulang tugas pokok TNI di tengah berbagai ancaman baru yang muncul. Terus, poin-poin apa aja yang jadi sorotan? 1. Soal penambahan kementerian dan lembaga yang bisa diisi prajurit TNI aktif. FYI aja, sebelumnya ada 10 instansi. Sekarang ditambah 6 instansi yang boleh diisi sama TNI aktif. Di antaranya Kejaksaan Agung, BNPB, dan BNPT. Kata Koalisi Masyarakat Sipil, ini nggak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI. 2. Memperluas cakupan operasi militer selain perang dari 14 tugas jadi 17 tugas. Tambahan tugasnya ada ngebantu pemerintah buat nanganin ancaman siber sampai pemberantasan
suka. Menurut para pakar, ini yang bisa munculin anggapan kalau dui fungsi TNI bisa comeback macam di zaman Orde Baru. Belum beres rame soal isi revisinya, dari Jumat ke Sabtu kemarin, DPR gelar rapat di Hotel Fairmont. Kata pihak DPR, ini udah sesuai aturan karena sangat mendesak, dan hotel mewah ini dipilih karena sesuai anggaran DPR dan yang available cuma ini. Oh gitu. Intinya ya, Panglima TNI terus berusaha meyakinkan semua pihak kalau TNI tetap berkomitmen untuk mempertahankan supremasi sipil dan profesionalisme militer. DPR juga menegaskan ini nggak akan bikin dui fungsi TNI comeback. Tapi gimana dulu deh, kalau menurut lo, apakah revisi UU TNI ini layak buat dilanjutin atau nggak seurgent itu? RUU TNI dibahas diam-diam. Wajar kalau rakyat protes dan marah, karena rakyat punya trauma di zaman Orde Baru. Khawatir RUU ini kalau disahkan itu Indonesia akan kembali menjadi seperti zaman Orde Baru. Kita tahu kan 30 tahun zaman Orde Baru seperti apa, pembungkaman dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Ya gambaran kecilnya seperti sekarang ini aja. Ketika Macan Asia memimpin, ketika ada opung di dalamnya kan kadang-kadang ada keluar kata-kata makian, ndas semua dan sebagainya lah gitu kurang lebih. Jadi intinya rakyat trauma nggak mau kembali ke zaman Orde Baru. Gue tidak peduli dengan RUU TNI, gue tidak peduli dengan negara karena semuanya tidak ngefek buat kehidupan gue. Yang penting gue tetap kerja buat diri gue sendiri. Nah, pemikiran seperti itulah yang diharapkan oleh negara yang sedang memanipulasi logikamu. Kemarin rapat rahasia antara DPR dan pemerintah digerebek sama masyarakat sipil. Digerebek, mirip kayak bandar narkoba atau pasangan tidak sah di kamar hotel remang-remang. Lah, jangan salahin masyarakat, salah sendiri. Kenapa pakai rahasia-rahasiaan? Kenapa pakai ngumpet-ngumpet dari rakyatnya sendiri? Padahal yang mau direvisi itu adalah undang-undang yang wajib ada partisipasi masyarakatnya. Jadi ya wajar aja kalau kami curiga bahwa jangan-jangan yang sedang dibahas di dalam hotel mewah Fairmont itu adalah sesuatu yang tidak memihak pada rakyat, yang bakalan ngerugiin rakyat ke depannya. Karena kalau enggak, kenapa harus pakai ngumpet-ngumpet? Setelah kemarin digerebek, hari ini malah rapatnya dijaga ketat sama TNI. Ya kalau mau rapatnya tenang, ya rapat di gedung DPR yang emang udah disediain pakai duit rakyat untuk ngebahas yang kayak gituan. Dan siarkan kepada masyarakat umum jalannya rapat itu. Lah ini udah rapatnya rahasia-rahasiaan di hotel, terus malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya kalian bayangin aja, gimana masyarakat nggak resah dan takut kalau tiba-tiba ada pasukan TNI pakai kendaraan tempur di depan hotel yang biasa dilewati dan menjadi tempat aktivitas masyarakat umum. TNI itu kan fungsinya untuk menjaga kedaulatan NKRI, untuk operasi militer, untuk perang. Lah, ini kok masyarakat sipil yang peduli dengan kondisi bangsa ini, yang cuman bawa poster dan mengemukakan pikirannya di muka umum, yang niatnya mengingatkan yang salah, kok malah dianggap sebagai musuh negara, dianggap sebagai ancaman kepada kedaulatan negara. Kami ini adalah orang-orang yang peduli sama kebaikan bangsa ini. Kami adalah orang baiknya, kami bukan penjahatnya. Ini gimana rakyat mau percaya sama revisi Undang-Undang TNI? Kalau dari sejak awal proses revisinya aja, udah menyalahi fungsi dari TNI itu sendiri. Apa jangan-jangan TNI sengaja diturunkan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengintimidasi rakyat, show of force, supaya rakyat takut dan bisa dipaksa untuk mau menerima apapun hasil dari RUU TNI ini? Ya jangan dong. Zaman gelap aksi represif dan semena-mena militer kayak gitu udah berhasil kita lewatin dulu. Jangan sampai kejadian lagi sekarang. Dan kepada yang terhormat pihak TNI, TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Jadi kepada TNI, ayo sini, berdiri bersama kami. Ayo sini, berdiri dan berjuang bersama kami. Karena kami rakyatnya, bukan mereka yang rapat ngumpet-ngumpet di hotel mewah Fairmont. Salam semangat antitesa 24. Dulu kita udah sepakat bahwa militer dan sipil harus dipisahkan, tapi sekarang ada upaya untuk mengembalikan mereka kembali ke ranah sipil lewat revisi UU TNI. Parahnya lagi, prosesnya kayak kejar tayang. Pembahasannya dilakukan tertutup, dikebut di akhir pekan, bukan di kantor DPR, tapi di hotel mewah. Di tengah situasi negara yang lagi efisiensi, PNS aja pengangkatannya diundur, tapi RUU TNI ini kayak dikejar-kejar. Urgensinya apa sih? Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pelebaran fungsi TNI di ranah sipil. Sebelumnya cuma ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi prajurit aktif, tapi sekarang jadi 15. Lebih parahnya, RUU ini nyelipin pasal abu-abu yang berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.
Bahasa bayinya, TNI bisa ditempatkan di mana saja asal presiden menganggap itu perlu. Pagar pembatas antara sipil dan militer diruntuhkan total. Tahun 2023 aja, seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif. Baru-baru ini Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit, tapi setelah dia ditunjuk, aturan baru disesuaikan. Bahkan Mayor Teddy naik pangkat. Apakah artinya revisi UU ini hanya untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan? Komisi 1 DPR dalam beberapa wawancara beralasan bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Jadi katanya lebih banyak instansi sipil yang butuh orang dengan disiplin dan keahlian khusus ala TNI. Gimana sih? TNI itu kan dididik untuk menghadapi ancaman militer, bukan jadi birokrat. Kalau alasan tantangan zaman, justru harusnya kita fokus untuk merekrut spesialis yang sesuai, bukan malah nyusupin TNI di mana-mana. Gue melihat RUU ini sebagai usaha sistematis untuk mengembalikan fungsi ABRI dengan wajah yang baru. Kita dipaksa menerima fakta bahwa ada lebih dari 2.500 posisi sipil yang diisi oleh prajurit aktif dan sekarang mereka lagi butuh payung hukum. Entah sejak kapan negara ini cara kerjanya jadi yang penting jalan dulu, aturan mainnya dibuat di tengah jalan, sesuai kebutuhan. Sorry kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah. Dengan alasan katanya rapatnya maraton butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton. Santai aja kawan. Gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA! Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Wes, Om ganteng lagi. Gini, cara masyarakat sipil menyampaikan pendapat memang penting untuk kita cermati. Tapi lebih penting lagi, memahami mengapa mereka merasa perlu bertindak demikian. Kenapa sih harus melakukan itu? Dalam konteks revisi Undang-Undang TNI, aksi kawan-kawan Kontras bukan sekedar mengganggu rapat, tapi sebuah bentuk keprihatinan terhadap isi kebijakan yang bisa berdampak luas. Jika fokus Om Ganteng nih hanya pada cara protes, mengarah pada tindakan anarkis teriak-teriak tanpa menyoroti alasan di balik protes itu, maka esensi tuntutan masyarakat jelas terabaikan. Saya tanya, kira-kira kenapa sipil bertindak demikian? Kenapa mesti kita gedor itu hotel mewah tempat kalian rapat? Kenapa? Pertama, jelas minimnya transparansi. Pembahasan RUU TNI ini dilakukan di hotel mewah, tertutup, bukan di gedung DPR yang lebih mudah diawasi publik. Ini menimbulkan kecurigaan. Ada apa sih? Kan gitu. 2. Potensi kembalinya dui fungsi ABRI. Ada pasal yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil yang bisa membuka jalan bagi militerisme dalam politik. Kita gak benci TNI, tapi kita, bangsa kita punya masa lalu yang kelam soal ini. Ketiga, kurangnya ruang diskusi. Dengerin, jika masyarakat sipil merasa jalur komunikasi formal tidak memberi mereka suara, maka protes langsung jadi satu-satunya pilihan.